أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أطعمنا نعمة ولكم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selalu kita untuk perbarui syahadat kita bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur pada Allah dan sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini mari kita kembali mengingat-ingatkan kita semuanya bagaimana tugas kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu. Bagaimana kita untuk bisa kembali memperkuat generasi kita menjadi generasi Islami. Bapak Ibu jamaah berbahagia, barangkali Bapak Ibu semuanya telah menonton, melihat beberapa hari belakangan ini bertebaran di WhatsApp kita, di media sosial ada terjadi tawuran yang seperti kaum primitif, seperti masyarakat zaman kuno dahulu. Kejadiannya di Jalan Khatib Sulaiman, perkirakan sekitar antara jalan Lampung Ombak sampai ke depan Transmart itu. Mungkin kita melihatnya dengan sedih. Dan paling parahnya adalah anak-anak muda itu dengan pedang yang begitu mengkilat, pedang yang panjang, berbagai macam pedang yang ada di bawahnya. Dan pelakunya itu adalah anak-anak muda. Dan kalau kita melihat dan memperhatikan wajah mereka, mereka itu anak-anak yang barangkali kelahiran tahun 2000. Jadi kalau dalam teori generasi mereka anak-anak generasi alfa. Yang dimana anak generasi alfa ini anak-anak yang terbiasa mengaktifasi hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat digital. Tapi ternyata mereka masih berbuat perbuatan primitif dengan menggunakan senjata dalam melakukan perkelahian dengan senjata. Nah, ini barangkali menjadi suatu yang perlu kita kembali mengintrospeksi diri kita sebagai orang tua. Toh walaupun barangkali tidak ada anak-anak kita di situ, tapi bagaimanapun kita sebagai orang tua, saya, bapak, ibu, seluruh jamaah yang hadir pada suasana ini, kembali kita mengingatkan bahwa sesungguhnya generasi-generasi kita ini adalah generasi yang terus melanjutkan perjuangan agama ini. Tapi kalau cara-cara dengan cara kuno seperti itu, cara dengan cara yang barbar itu, menyelesaikan suatu persoalan dengan pedang, dan itu terkadang terorganisir. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka berkelompok, membangun komunal-komunal sendiri. Karena ada barangkali yang tidak mereka dapatkan untuk menjadi anak yang menjadi pemimpin yang akan datang. Bapak Ibu jemaah sholat asar berbahagia, Syekh Mustafa Al-Ghalayani pernah mengatakan, Syababul yaum rijalul ghad, inna fi yadi amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Beliau ini adalah salah seorang ulama Arab yang termasyhur dengan kemampuan dalam kesastraan. Mengatakan bahwa pemuda hari ini, pemuda itu masa depannya adalah jadi pemimpin. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Maka sesungguhnya di tanganmu urusan umat dan di tanganmu nasib bangsa. Bisa kita bayangkan kalau anak-anak alfa ini yang dibina oleh orang-orang tuanya yang kerjanya berpikir bahwa sesuatu permasalahan bisa dituntaskan dengan kekerasan, maka kita bisa bayangkan bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa kita ke depannya.
yang semuanya menuntaskan persoalan hanya dengan kekerasan. Maka disitulah kita perlu ingat kembali, Allah telah mengingatkan kita di surah An-Nisa ayat 9 misalkan. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ingatlah bahwa kita perlu untuk takut kepada Allah hendaknya. Kenapa? Takut kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah mental, lemah pikiran, dan lemah akidahnya. Kenapa terjadi hal-hal yang sifat barbar itu? Karena dia lemah pikirannya, tidak mampu mencermati, tidak mampu menganalisa dengan baik. Kenapa terjadi pertengkaran antar kelompok anak-anak muda itu? Karena mereka lemah mentalnya dalam memahami problematika yang dihadapi. Sehingga apa? Dia hanya menggunakan bahwa berpikir dengan kekerasan semua persoalan selesai. Kenapa mereka mau bergerombolan yang kemudian membuat keonaran, menggaduh suatu tempat ke tempat di pertengkaran itu? Karena dia tidak punya panutan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jamaah sholat asar berbahagia, kalau kita menelisik ke dalam diri kita masing-masing, sejauh ini berapa kali kita menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka? Selama ini berapa kali kita menceritakan riwayat bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita? Ini menjadi sebuah kaca perbandingan kepada diri kita. Kenapa kita punya generasi-generasi yang barbar? Kenapa kita punya generasi-generasi yang primitif? Karena menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Dan tentu di samping itu kita juga berharap kepada pemerintah hari ini supaya untuk terus waspada, kemudian meningkatkan patroli sehingga tidak terjadi lagi seperti yang muncul di media itu. Di samping itu perlu penekanan ke dalam diri kita, agar kembali kita mengingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah ke atas bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Persoalannya adalah bagaimana akhlak yang baik ini sampai ke anak-anak kita yang generasi alfa tersebut. Sementara dari rumah mereka jarang mendengar sirah nabawiyah, jarang mendengar cerita-cerita akan hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jamaah salat asar berbahagia, walaupun kita sebagai orang tua hanya mempunyai sepenggal cerita tentang Nabi yang kita muliakan ini, maka ceritakanlah sepenggal tersebut ke anak-anak kita supaya mereka bisa mendapatkan panutannya. Semakin jauh penggalan-penggalan cerita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ceritakan, maka semakin besar pula rasa cinta kepada Muhammad dan semakin nyata dalam kehidupannya menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiullah tersebut, Nabi kita tersebut sebagai panutannya, sebagai idolanya. Mereka tidak mengidolakan yang lain lagi. Mereka tidak akan mengidolakan BTC misalkan, dan mereka tidak mengidolakan orang